satu super big fight antara Sandi Pramana versus Rudi Gunawan atau kita sebutnya Rudi Ahong. Nah, atau Ahong di One Fight 67. Nah, tentunya kali ini seperti biasa saya nggak sendirian, ada teman saya yang menemani. Ini dia Bung Mustadi Aneta. Hai Ismi. Halo, Hai. sehat ya? Sehat. Kita nih ada pertandingan antara Rudi Ahong Gunawan sama siapa tadi? Sandi Pramana. Sandi Pramana. Bang Sandi Pramana. Nah, kira-kira nih kalau yang ini nih kan udah lama vakum ya kalau Rudi Ahong Gunawan ini. Kira-kira siapa nih yang menang? Kalau Ismi mau pilih siapa nih? Rudi Ahong Gunawan tetap karena dia teman saya. Jadi kalau Ismi selalu pilih yang kelihatannya bakal menang. Iya dong. Jadi nggak suka pilih-pilih underdog itu, nggak suka ya. Yang kelihatannya wah kayaknya kalah nih. Iya. Kalau aku sih lebih ke Bung Rudi ya, Bung Rudi. Karena jadi, kan udah lama banget pasti dinanti-nanti nih sama mitra olahraga juga ya kalau pertandingan ini. Jadi kayaknya semua orang kepengen ngelihat Rudi Ahong ini main lagi. Ya walaupun kemarin terakhir di 2 fight terakhirnya dia kalah ya. Melawan siapa dulu? Ini ada Alex Montar bukan sih? sebentar. Dulu itu Rudi Ahong Gunawan. Rudi Ahong Gunawan pernah kalah melawan Alex Munster, betul. Iya, lawan Alex Munster. Terus sebelum kalah sama Alex Munster dia kalah juga dengan Theodorus Ginting. Oh iya, Bang Theo ya. Kemana ya sekarang Bang Theo? Ya Bang Theo, mungkin nanti kita panggil ya, Iya, biar dia ikut main lagi. Udah lama banget nggak ada dia. Harusnya ada lagi. Iya, harusnya ada lagi. Semua orang juga nunggu tuh. Betul. Kalau dia kan terkenal dengan kesombongannya aja. Tapi terakhir kalah ya waktu itu ya. Iya. Nah, kira-kira ya comeback-nya seorang Bang Rudi Ahong Gunawan ini gimana tuh? Iya, comeback-nya ini dia kan karena dia kalah kemarin. Kalau menurut saya, dia itu masih seorang penghancur. Dia kayak destroyer. Tapi di sini apa namanya? Dia julukannya. Julukannya ada Punisher. Punisher ya. Berarti apa tuh? Penghukum. Penghukum. Oh iya. Pembalas apa penghukum? Jadi dia akan cari korban-korbannya untuk dihukum sama dia. Yes. Ya, sebenarnya dia masih seorang penghancur dan dia bisa mengkawal orang juga. Ya, kemarin kan dia kalah 2 kali karena kalau menurut saya kecapean. Kecapean. Ya, Mungkin karena faktor apa gimana? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, harusnya dia belajar dari kesalahan kemarin. Nah, dia harus mati-matian latihan, membangun VO2 max-nya, membangun stamina-nya, endurance-nya. Harusnya kali ini menang ya. Sudah hasil dari pelajaran. Tapi kalau dari segi umurnya nih Bang Sandi Pramana ini berapa sih 32 usianya? tahun. Ya terpaut 7 tahun ya. Ya ampun, lumayan. Iya. Ini mau mulai nih pertandingannya, tapi sebelumnya ini mau dilihatin dulu seorang The Punisher ya. Iya. Ya, bener Bang Rudi Ahong Gunawan. Bener sih, Bang Rudi. Ini dia. Iya, ya ampun lucu banget. Emang dia tuh lucu banget. Ya astaga. Ini apa lagunya nih? Baby Shark bukan? Bukan. Bukan ya? Oh, iya, Cherry Bell. Ini kan sering begini. Ya ampun. Ini itu istrinya tuh, Ya, istrinya. itu istrinya. Bersama istrinya juga dancer gitu. Iya. Kan jadi tahu Ya, kan. ini dia pakai pakaian khas Papua ya? Tapi kalau Rudi Ahong ini punya sabuk abadi ya? Iya, betul. Dia Pernah sabuk pernah. abadi ya? Iya, dia sudah berapa kali mempertahankan gelar ya. Yes, dan akhirnya kalah 2 kali dan sekarang mudah-mudahan dia bisa mengambil lagi ya sang juara. Dan membangun kembali citranya yang terpuruk. Iya, betul. Karena kedua kekalahan terakhir itu. Itu kira-kira berapa lama sih dia vakum tuh? Ada sekitar dia tahun ini FN42 ya, Fight 42 udah lama banget, sekarang udah 67 ya. Tahun kemarin mungkin di awal tahun masih main ya, di awal tahun Iya, udah lama ya. 2022. Dan ini baru bener-bener ya main lagi. Aduh, Bung Rudi Ahong semoga menang. Tuh istrinya goyang-goyang. Yes. Kalau aku sih yakin ya Bung Rudi bisa comeback lagi dan memenangkan gelar juara lagi ya di One Fight ya setelah bertahun-tahun. Dengan style yang sama nih, gaya potongan rambutnya nih sangat mengerikan ya. Iya. The Punisher. Dan selalu cibi-cibi. Iya. Meskipun begitu sama fighter. Ya, mudah-mudahan dengan kalahnya kemarin dia menjadi lebih buas dengan stamina yang lebih bagus. Oke. Ya, karena nanti alih-alih
penghukum jadi dihukum kan? Iya, jangan. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan dia menang ya. Iya, enggak, mudah-mudahan jagoan saya yang menang. Menang saya aja deh, saya aja. Nih kalau dilihat nih, Bung Rudi Ahong Gunawan ini ditempatkan di biru ya? Iya, ini sudut biru. Sudut biru. Nah, arti dari sudut biru dan sudut merah itu ada artinya nggak sih? Ya, yang pertama itu kan untuk membedakan sudut supaya juri mudah untuk menilai. Kemudian ada arti lainnya. Jadi biasanya yang ada di sudut biru itu adalah penantang. Dan yang ada di sudut merah itu adalah orang yang diunggulkan. Misalkan juaranya. Nah, kenapa di sini Rudi Ahong Gunawan ditaruh di sudut biru? Ya artinya hasil dari buah kekalahan yang kemarin membuat dia bukan menjadi unggulan lagi. Itu mau jatuh. Iya, mau jatuh. Karena dia terlalu excited kayaknya. Mau jatuh. Terlalu excited ya. Jadi ketika dia mau jatuh, langsung pura-pura mau jatuh sekalian. Karena dia udah lama banget gitu, mungkin apa namanya? Enggak, kayak mungkin terbawa suasana ya. Bukan, terbawa joget cibi-cibi tadi. Nah, ini seorang sang juara ya. Sandi Pramana. Ini ya. unggulan ya. Ini sepertinya perebutan sabuk ya. Interim welterweight, artinya sebenarnya ada juara aslinya ya. Di sini juara aslinya sepertinya masih Windri 45 ya. Ini ya karena Windri 45 sedang sekolah lagi di Amerika. Oh gitu. Untuk emang bener? Ya, dia beneran bukan sekolahnya bukan sekolah menjadi MMA. Saya jotek dulu. Itu MMA Fight Academy. Ya ini dia di bajunya. Itu gitu. dia. Ya di luar negeri. Ya di USA. Mas Windri kan? Iya. Oke. Jadi dia masuk tim untuk berlatih lagi supaya bisa ke level lebih tinggi ke UFC. Nah, sementara di sini harus ada juaranya. Iya, supaya apa? Apinya tidak meredup. Ya, api persaingannya. Walaupun juaranya lagi pergi, wah di sini tetap persaingan di kelasnya masih ada. Kelas berapa tuh, Bang? Ini di kelas 77,1 kg welterweight. Ya. Sejauh ini yang paling berat ya, kelas yang paling berat yang ada juaranya. Di atas itu kita belum punya. Dan kita lihat juga Bung Rudi Ahong Gunawan ini sampai menurunkan berat badan 20 kilo loh untuk ikut pertandingan di sini. Wah, ya. 20 kilo. Ya. Nah, kalau kita lihat dari banyaknya yang diturunin, artinya ada latihan yang berat, ada latihan yang keras. Ya, mudah-mudahan itu memperbaiki staminanya yang kemarin sempat merosot di dua fight kemarin ya. Karena memang terakhir saya ketemu juga memang lagi menggemuk. Oh iya. Itu perjuangan sekali ya, mudah-mudahan perjuangannya itu bisa menghasilkan. Nah, ini Sandi Pramana. Kalau Sandi Pramana ini apa sih keunggulannya? Keunggulannya sejauh ini yang bisa saya lihat jangkauan. Ya, dengan jangkauannya teknik strikingnya pastinya lebih baik ya, karena jangkauannya lebih panjang. Dan dia juga memiliki stamina yang jauh lebih baik daripada Rudi Ahong Gunawan. Iya, stamina dan dia lebih muda juga ya, lebih muda. Terus kalau dari segi dia punya bela diri apa tuh? Kalau dia ini seorang karateka ya, si Sandi Pramana ini. Artinya bela diri striking. Belum bisa saya bilang wah ini bahaya juga ground game-nya, enggak. Ini lebih kepada striking. Pukul tendang. Kalau Ahong bisa membawanya ke bawah, saya rasa harusnya Ahong bisa mendominasi di bawah ya. Iya, karena dia jago juga, dia kan jujutsu ya. Jujutsu ya. Ini bentar lagi akan mulai antara kembalinya sang juara. Tapi sempat kalah sih. Sempat kalah 2 kali, akhirnya baik lagi, semoga bisa menjadi sang juara lagi. Tuh kan cibi-cibi Bung Rudi Ahong Gunawan. Ayo perlihatkan ya pertandinganmu. Jadi Ismi, si Rudi Ahong ini bukan cuma legend di One Pride ya, selain dia usianya tua sudah sampai 39 tahun. Dia itu termasuk pelopor fighter MMA di Indonesia, karena pada saat dulu awalnya ada ada MMA pertama kali diadakan di Indonesia di TV swasta. Rudi Ahong Gunawan tahun 2002 sudah main.
Oh Ya, wow, berarti 2002, 2003 artinya sekitar 20 tahun yang lalu sudah menjadi fighter. Nah, ini petarung kawakan ya. Kalau kita lihat di sini 9 kali menang, 2 kali kalah itu kan rekor di One Pride. Iya, betul. Nah, kalau kita hitung rekor pertandingan yang lain, wah itu banyak sekali. Oke ya. Ini mau mulai nih ya ronde pertama. Kira-kira berapa ronde nih? Iya, kelihatan kayaknya sebentar. Sebentar. Kenapa? Sebentar. Ya. Kenapa? Kalau ada pukulan yang nyangkut ini bisa jatuh juga Sandi. Iya. Tapi saya nggak mau sebentar. Kalau sebentar berarti Sandi kalah. Kalau lama Rudy Ahong bisa kalah. Wah. Waduh. Ya. Bisa. Aduh. Kena ya tadi. Goyang. Lutut. Aduh. Justru Sandi yang banyak memasukkan pukulan Ayo ini. cepetan ground fight aja. Yes, Wow. ini kira-kira melakukan teknik apa nih? Ini Ahong berusaha untuk mendominasi di atas. Ini kan masih half guard, posisi half guard ya. Yeah, yes. Harusnya Ahong bisa kendali penuh. Ini dia sudah set kontrol tiba-tiba karena berontak malahan masuk ke set kontrol posisi jelek. Tadi saya bilang kan, Sandi Pramana tidak begitu bagus juga di bawah. Tuh dibalikin ini akan kembali ke atas. Ngeri. Akan dibanting lagi. Ini masuk nggak sih itu? Itu kuncian leher masuk dan itu sangat menekan sekali. Nah ini malahan Sandi bisa, belum ya. Ini ada kuncian giletin, tapi nampaknya posisinya nanggung nih karena terbalik nih. Rudy Ahong Gunawan terbalik. Tapi posisinya. Itu ini kena nggak sih ini kuncian? Ini kena dan ini sangat menyesakan hati Ismi. Buat Bang Rudy ya? Iya, bukan menyesakan hati, menyesakan pernapasannya. Pernapasan, dia terkesima. Hati emang dia sakit hati. Terlalu terkesima takut dia kalah ya? Iya, jangan dong, ayo dong. Aduh, udah lama banget loh. Coba dong Bang Rudy Ahong Gunawan. Ini kan sebentar lagi lepas tuh dia lepas. Iyalah, dia kan BJJ-nya bagus. Iya, pertama menekan dengan kuncian itu nggak bisa lama-lama karena itu butuh tenaga yang kuat, maka sebentar juga bisa lelah ya. Iya, betul. Ini bagus, ini Rudy Ahong berusaha untuk masuk ke full mount. Wah, sudah masuk. Ini bahaya buat Sandi. Sandi. Aduh. Dia harus berontak sekuat tenaga supaya bisa keluar dari sini. Ayo cepetan. Ya. Masa satu ronde doang? Iya makanya. Aduh. Tuh kan. Aduh. Enggak. Kena. Ya. Ini bahaya. Kena armbar lagi. Iya, astagfirullahaladzim. Wah. Tuh kan. Tajam sekali armbarnya. Aduh. Iya, tapi lepas. Lepas. Ya, ini harusnya Sandi berdiri aja, jangan di sini. Ini bahaya tuh, lihat tangannya dikunci. Oh iya. Ini kan posisinya kan di atas. Ini kalau cara melepasin Bang Sandi kayak gimana tuh? Itu dia berdiri aja sebenarnya udah bisa lepas karena kan itu kunciannya kan karena kelibet ke tangan. Ini malah tuh kan udah lepas. Bangun. Jangan ada di sini. Ini terlalu bahaya buat dia. Dia harusnya tidak nyaman ada di sini. Iya. Harusnya dia berdiri lagi. Stamina dia lebih kuat. Nah, kan kenapa dia seperti itu dibanting lagi? Bisa dibanting lagi sama Rudy Ahong ini. Tapi dari segi stamina, kalau dari segi stamina kayaknya ini Sandi lebih. Sandi ya? Iya. Meskipun dia udah tadi udah Nah ini bisa bahaya juga Sandi di sini. Pukulan-pukulan. Tadi kan sempat masuk pukulan. Ini mohon maaf Ismi, sepertinya menang ini siapa? Sandi. Sepertinya. Jangan dong, ini udah goyang sih, udah goyang ya? Sudah habis, itu goyang. Udah lama. Itu dia. Ini hanya menunggu waktu. Jangan dong, ayo. Rudy Ahong Gunawan, please. Iya, itu bodoh sekali. Kenapa dibawa ke bawah? Aduh. Bang, apa-apa. Ayo. Aduh. Bagus. Itu namanya teknik. Bodoh sekali dia dibawa ke bawah, tangan kepalanya nyangkut. Ya. Udah. Seandainya saya jadi cornerman-nya Sandi, saya bilang, kamu bodoh, jangan bawa ke bawah, kamu berdiri aja seperti itu. Tidak kedengaran, mohon maaf. Tidak kedengaran. Kalau dibawa ke bawah, ya ini kan terperangkap. Iya. Itu lihat, ini bahaya. Ini kan arm triangle choke dari Rudy lepas tepinya. Jadi dari seorang ahli jujitsu, walaupun dia ada di bawah, itu berbahaya sekali. Aduh. Ya ini pukulan-pukulan dilayangkan oleh Sandi ya. Yes. Nah ini kan bisa bahaya. Ini berbahaya kan buat Sandi juga. Sandi ya? Lihat tangannya kan terjulur. Ini bahaya kena armbar. Ini kan dikunci. Tapi kalau dia tadi berdiri nggak turun di bawah, itu dia peluang untuk bisa masuk striking lebih banyak. Karena
Rudi Ahong Gunawan lebih banyak melangkah saja sudah berat. Iya, tadi emang kayak tadi kena juga betul, ya udah. Apalagi kalau dia oleng melemparkan gitu. pukulan lebih berat lagi. Tuh. Ya nggak apa-apa, biar panjang. Selesaikan, selesaikan ronde ini. Bentar lagi nih 18. Iya, 18 Aduh, bentar lagi. Ayo, Ahong bertahan, Ahong. Ya, kok jadi Ahong sih? Apa? Aku dukung supaya panjang. Kan makin lama makin seru. Ini sebenarnya siapa sih yang dipegang? Aku pegang Sandi, tapi kalau lebih lama lebih seru. Oh gitu. Iya. Oke deh kalau begitu. Ya kan lebih seru. Yeay. Lihat, ini pasti sulit bangun. Oh, enggak. Itu dia. Sulit sekali bangun kan, udah capek dia. Iya, namun pertandingan ini sekaligus menjadi pertandingan penentu di mana jika Ahong menuai hasil kekalahan, dirinya akan pensiun katanya. Oh gitu. Iya. Betul ya? Mudah-mudahan dia menang. Iya, supaya makanya ada hiburan kita kan. Iya, kasihan nanti kita cari-cari lagi. Bisa nggak sih kalau kita saling mendukung orang yang sama? Jangan dong. Oh jangan. Iya. Jangan dong. Kita harus berbeda. Nggak seru nanti, ya kan? Kasihan itu. Bang Sandi siapa? Iya, betul. Siapa yang ini? Penjelasan kunci ambar itu seperti apa sih tadi? Tadi kan ada yang dilakukan sama Rudi Ahong ya? Iya, jadi kalau armbar itu adalah mengunci tungkai lengan. Sebenarnya apa sih yang dikunci? Ini bagian siku. Kan kalau kita bergerak kan cuma sampai sini. Bayangin Ismi, kalau ini ditahan, terus ini digerakkan ke sebelah sana. Oh iya, patah. Patah. Ya itu kuncinya seperti itu. Seperti ini aja. Jadi namanya joint lock, memanipulasi persendian. Iya. Yang harusnya persendian cuma bisa begini, dipatahin ke sana. Sebegini dipatahin ke sini, itu namanya manipulasi persendian. Tadi bisa kebuka. Mulai ronde ini udah mulai lagi nih ronde kedua lihat, antara melangkah saja sudah sulit. Aduh. Makanya nih ke bawah aja, Bang Rudi. Kok gitu? Bahaya ya itu. Ini kayaknya udah staminanya memang agak melemah ya, kayaknya mungkin udah lama kali ya. Iya. Tuh. Ayo ke bawahin lagi aja. Kira-kira kalau Ismi jadi cornerman, mau bilang apa sama Rudi? Bang Rudi pakai teknik di bawah aja. Gitu ya. Oh, iya. Tapi ini terbalik jatuhnya. Sebenarnya yang menjatuhkan Rudi, tapi justru Rudi yang ada di bawah. Ini gimana sih? Itu pukulan-pukulan. Iya, dia masuk semua. Iya, pukulan. Astagfirullahaladzim. Iya. Tapi nampaknya Rudi ini seorang petarung tangguh. Dia nggak mudah begitu aja untuk menyerah. Cuman pukulan-pukulan sih begini nggak akan membuat dia menyerah. Nggak cemen. Nggak cemen juga? Nggak cemen. Nggak akan menyerah. Ya, nggak akan menyerah. Ayo Bang Rudi. Aduh, ini seberapa, apa namanya, itu elbow. Tuh, aduh kena tuh. Kayaknya sudah gregetan wasitnya. Mau stop sepertinya. Jangan. Kalau apa namanya? Jangan-jangan wasitnya nggak tega. Kalau Bung Mus tadi jadi wasitnya gimana tuh? Saya bukan tega nggak tega, sesuai prosedur aja. Oh iya betul. Nggak boleh nggak tega. Jadi merasa ada di sana gitu. Kan tadi tuh sepertinya mau di stop ya. Ini kalau kayak gini nih, kira-kira siapa yang dominan ya? Lebih ke Bang Sandi ya? Ya Sandi. Pertama, walaupun dia tidak memukul, itu juga dia mendapatkan poin. Poin ya? Iya. Aduh, ayo dong. Kayaknya capek ya mukulnya ya Sandi ya. Kan dia berhenti. Iya. Padahal kan tinggal pukulin aja gitu. Tuh. Aduh. Iya. Kira-kira dan defense-nya Ahong cuman mendorong gitu ya. Harusnya kalau misalnya kayak gini Bang Ahong ya dia lebih fokus untuk defense, untuk reversal, untuk bisa bridging, keluar dari posisi itu. Udah lama nggak latihan bridging. Iya, ini kan kalau begini doang nanti wasit akan memperingati. Kamu keluar, kalau enggak saya stop gitu. Karena gitu. Kan ini berbahaya, dia tidak ada perlawanan, tidak escape. Tidak keluar dari posisi itu. Iya. Nanti wasitnya bilang, kamu keluar dari posisi itu atau saya hentikan. Karena itu demi keselamatan petarung. Iya, betul. Aduh, kira-kira ini gimana nih staminanya? Kira-kira, mudah-mudahan Rudi Ahong bisa keluar dari posisi ini. Keluar dari posisi ini gak enak banget nih kayak gini ya. Itu dia keluar kan tuh. Nah, kan, ayo dong. Ayo. Ayo. Jadi bukan ayo Sandi. Ayo keluar. Ini sebenarnya pihak sama siapa sih? Aku pilih Sandi. Tapi pernah ngewasitin Bang Rudi Ahong kan? Pernah. Ngelihatnya gimana tuh? Ngelihat dari dulu sampai sekarang gitu pertandingannya. Ya sekarang agak berbeda ya. Berbeda, staminanya udah berkurang. Dan ya yang masih kelihatan itu dia didorong. Iya benar. Waduh. Itu tangannya untuk diangkat aja sudah sulit.
Iya kayaknya udah. Ya, kalau Sandi tangannya masih bisa setinggi mata. Waduh. Menang. Waduh. Waduh, bahaya juga. Wah, sekarang sudah sepertinya 50-50. Saya nggak bisa bilang Sandi lebih unggul. Sekarang nampaknya sudah sama nih lelahnya nih. Faktor U tidak menjamin ya. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Itu tadi satu jegalan kaki, tapi malah nggak jadi jatuh. Kuat sekali sih Ahong ini. Iya, Bang Sandi juga kayaknya udah kelelahan tuh. Ini ada kuncian giletin. Waduh. Ini masuk nggak sih? Masuk. Aduh. Kuncian giletin. Lepas ini bahaya. Lagi. Aduh. Wah, emang keren sih. Bahaya. Tapi kalau ini lebih seru ya, karena ada ground fight sama ada. Aduh. Aduh. Wah, Ismi, ini di luar dugaan saya, Ismi. Lihat, dia melakukan hanya defense, tidak melakukan reversal, tidak melakukan upaya-upaya untuk keluar dari situ. Ini bahaya, ada Anbar. Itu Anbar lagi. Ya ampun. Tadi padahal udah berbalik ya. Aku udah berbalik unggul tadi. Ini kebalik lagi sekarang. Astaga. Lihat wajahnya. Tapi seru ya kayak gini. Ya, dia sudah seperti kecapean. Aduh, balikin lagi please. Balikin lagi please. Iya. Please, nah, sekarang Sandi duduk lebih tinggi ke arah dada ya. Itu supaya Ahong berat sekali untuk bangun. Ini bahaya ini. Aduh. Ini siku-siku yang dihujamkan. Ini bahaya ya. Itu bisa menyobek pelipis, menyobek jidat. Itu namanya 12-6 elbow. Ya, di beberapa 12 ke 6 itu seperti jarum jam, angka 12 ke 6 turun ke bawah seperti itu, Ismi. Di beberapa pertarungan, di beberapa peraturan itu dilarang ya. Ini habis waktu ya? Iya. Oh iya, habis waktu. Iya, habis waktu. Wah, berarti seru. Iya kan? Semakin panjang. Udah 2 ronde nih, iya, ya kan? semakin panjang semakin seru. Ya, benar-benar ini ya. Menang. Apa sih? Ini gimana sih ini menang? Iya. Ini gimana sih? Tiba-tiba langsung enggak. Ini sepertinya yang kita terlewat adalah maksudnya gimana sepertinya di dalam waktu istirahat Ahong menyerah. Ahong memutuskan untuk tidak melanjutkan pertandingan. Iya. Nampaknya kita ada sesuatu yang terlewat ya, Ismi ya. Itu lihat. Dia bahkan untuk bangun aja harus dibantu oleh cornerman-nya. Nampaknya di waktu istirahat dia memutuskan untuk tidak bisa lanjut. Keputusan berarti dia pensiun. Ini. Aduh, ya, Bang Ahong gimana sih? Ya, dia bilang habis. Ya ampun. Ya, habis. Dia berarti emang udah nggak bisa ya? Iya, itu tadi dia. Ini replay yang tadi kita terlewat ya. Dia bilang apa? Habis. Bukan. Yang tadi ya, saya habis. Ya maksudnya dia sudah tidak bisa lanjut lagi. Ya sayang banget ya. Sayang, kenapa? Karena Sandi juga sudah di penghujung napasnya. Iya, padahal kan bisa mungkin kalau iya, mungkin butuh semangat juang yang tinggi ya. Mungkin kan udah lama juga. Ya udah lama juga, dia pikir ya sudahlah. Kok menyayangkan banget gak sih? Iya. Kalau menurut. Ya sangat sayang sekali karena seharusnya jika dia berjuang sedikit lagi mungkin bisa malahan bisa kalah kan Sandi. Kan? Iya, harusnya sedikit lagi, berjuang sedikit lagi. Aduh. Iya. Nah, sekarang sabuk welterweight akan melayang ke Bang Sandi. Iya, Sandi Pramana. Congratulations ya. Bung Sandi serang menang ya. Satu-satu ya kita ya. Satu lagi penentuan. Satu-satu ya penentuan ya. Ini dia akhirnya mitra olahraga. Ternyata kembalinya Bung Ahong tidak menjadi juara lagi. Jadi tadi kalah di saat waktu istirahat ya, tidak mau melanjutkan lagi. Dan akhirnya benar-benar pensiun ya katanya, tapi ya nggak tahu ya, mungkin dia nanti akan berubah pikiran lagi. Bisa kan? Bisa jadi. Jadi nggak semua orang yang bilang saya pensiun akan berhenti sepenuhnya. Karena kan pensiun itu kan atas dasar diri sendiri. Bukan ada instansi, bukan ada siapa yang mempensiunkan. Oh saya pensiun, besok saya pengen lagi. Karena kalau sebagai pernah menjadi atlet MMA itu gimana tuh? Misalkan pensiun nih,
agak kayak ngerasa pengen, aduh gampang nih pengen main lagi gitu. Jadi keputusan untuk pensiun itu sebenarnya tidak pasti ya. Ketika bilang pensiun, besok pengen lagi, ya akhirnya fight lagi. Nanti bilang aja comeback. Jadi nggak apa-apa lah ya kalah lagi gitu ya. Yang penting main lagi gitu. Betul. Itu mungkin. Oke, seru banget ya tadi pertandingannya antara Sandy Pramana kontra Rudi Gunawan atau Ahong, dan dimenangkan oleh Sandy Pramana dan sekaligus menjadi harus lemes pertandingan terakhir Bang Ahong karena memutuskan untuk pensiun. Padahal aku udah berdoa dia akan kembali lagi gitu kan, karena memang suka banget sama dia. Jiwa fighternya benar-benar luar biasa. Dan buat mitra olahraga, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe tentunya channel YouTube Lensa Olahraga, serta follow IG-nya Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id, dan juga Facebook Lensa Olahraga. Oke, saya Ismi Melinda mohon pamit, dan rekan saya Bung Mustadi Aneta. Yes, Bung Mustadi Aneta. Terima kasih semuanya mitra olahraga. Bravo. Bravo. Yes. Oh.